Saya keliling daerah Pak Kiai itu, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Denny Siregar ngeri, ketumpan Zulhas jadikan doa sholat sebagai candaan, itu pelecehan agama. Jangan pilih politisi yang politisasi agama. Ini adalah efek dari ketika agama diseret paksa ke ruang-ruang politik. Ketika dia mengalami ketidaknyamanan di suatu negara karena dia tidak bisa menghegemoni ruang-ruang politik di sana, lalu timbullah berbagai aksi-aksi kekerasan. Artinya kelompok-kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Ya otomatis kalau di Indonesia karena agama terbesarnya Islam ya, pasti kelompok-kelompok teror menunggangi Islam dan yang ditangkap itu pasti mengaku Islam semua. Makanya siapapun capresnya akan saya lawan kalau dia masih menggunakan politisasi agama. Siapapun. Kita ini lebih sibuk dengan agama daripada kemajuan ekonomi, apalagi ilmu pengetahuan. Kita tertinggal jauh dengan mereka karena lebih sibuk berdebat tentang agama, lebih sibuk membahas penistaan agama, lebih sibuk dengan pelajaran agama yang bukannya membuat kita maju ke depan, malah tertinggal mundur ke belakang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan saat ini sedang menjadi sorotan karena beredarnya video terkait fenomena sholat yang ia sebutkan. Bahkan video yang viral di sosial media tersebut memperlihatkan bagaimana Zulkifli Hasan menyampaikan jika saat ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan amin saat melaksanakan sholat. Di mana Zulkifli yang diketahui sedang menghadiri sebuah acara sebagai Menteri Perdagangan menyebutkan jika saat sholat dan baca Al-Fatihah tidak ada lagi yang membaca amin karena fanatik pada Capres Prabowo. Bahkan menurut Zulhas dijelaskan ada banyak yang diam karena menurutnya saking cintanya sama Capres Prabowo sehingga ogah mengucapkan kata amin yang merujuk pada pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin. Tidak hanya itu saja, Zulhas pun juga menyampaikan hal yang seolah-olah mengolok-ngolok sholat dengan menyampaikan hal lain terkait pelaksanaan sholat masyarakat sekarang. Di mana fenomena lain yang terjadi adalah sholat saat ini tidak ada lagi yang menunjuk satu jari saat tahiyat akhir akibat rasa cinta kepada Capres nomor urut 2. Gila bukan? Fenomena praktik sholat saat tahiyatul akhir tidak ada lagi yang mengajukan jari telunjuk tetapi dengan 2 jari. Wah, gila benar. Apa yang disampaikan oleh Zulhas itu pun mendapatkan tanggapan keras dari berbagai netizen. Mereka menyayangkan agama dijadikan candaan. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah ini merupakan bentuk penistaan agama. Benar-benar mengerikan. Ini bukan masuk pada penistaan, tapi sudah masuk pada penghinaan. Hanya untuk menarik simpati dari masyarakat, kubu Prabowo rela melecehkan agama dengan menghina sholat. Bahkan seorang ulama Sumatera Selatan sampai angkat bicara terkait dengan ucapan Zulkifli Hasan terkait candaan soal fenomena sholat yang dikaitkan dengan Capres nomor urut 2. Ketua FUI Forum Umat Islam Sumsel Ustadz Dr. Andes Haji Umar Said mengaku sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah sebuah penodaan agama. Apalagi katanya apa yang disampaikan Zulhas tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik sekaligus tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh baik. Ia menerangkan soal jari telunjuk 1 saat tahiyat akhir dan ucapan amin setelah pembacaan surat Al-Fatihah ada tuntutan dan sesuai dengan hadis. Menurutnya, Zulhas bisa dikenakan pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bahkan pria yang akrab disapa Zulhas itu pun dapat diancam dengan pasal yang lebih berat terkait dengan ucapan yang disampaikannya sebagai seorang menteri. Ustadz Umar Said benar-benar menyayangkan sikap seorang ketua partai yang cenderung mengusung bendera berlambang salah satu organisasi agama terbesar di Indonesia meski mengusung nasionalis.
niatnya sih mau ngelucu, niatnya sih mau kampanye terselubung, tapi nggak lucu dan terkesan menghina agama. Anehnya, yang dengerin pada ketawa. Ini mungkin yang katanya bosnya etik-etik dasmu itu. Tapi coba kalau komedian beneran yang bikin candaan begitu, langsung kena pasal penistaan. Ini membuktikan bahwa kubu Prabowo ini sangat takut kalah. Kalau nggak takut kalah nggak akan memakai cara politisasi agama seperti ini. Begitulah kualitas pendukung Prabowo. Karena nggak punya kemampuan meraih simpati rakyat, mereka ini sudah berani kurang ajar pada agama. Mereka menjual dan menghina agama Islam demi kepentingan politik duniawi, juga sudah melakukan cara-cara yang keji seperti kampanye hitam terselubung, bernada hinaan dan penodaan agama dalam Pilpres. Belum jadi presiden aja, agama dihina-hina dan dinodai seperti ini oleh kubunya. Gimana nanti kalau sudah jadi presiden? Bagaimana menurut Anda? Nah sekarang ini lagi suka sama Melkisedek Huang dan juga teman-temannya. Anak-anak muda ini memprotes keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Mereka sudah memprotes sebelum Majelis Kehormatan MK memutuskan pelanggaran Ketua MK Jalur. Nah bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kerakyatan, Melki mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada MK. Ya, rekomendasinya kata mereka MK itu perlu tunduk dan mengikuti kode etik yang ada. Hal itu untuk mewujudkan hakim independensi dan juga imparsial. Ya, MK diminta bertindak tegas dalam menegakkan kode etik dan juga hukuman bagi pelanggarnya, Lur. Izin demo dipersulit polisi, mahasiswa UGM tegas, demokrasi Indonesia akan mati. Denny Siregar terus bergerak melawan rezim yang berkuasa. Dengan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tadi sudah kami sampaikan juga di deklarasi, kami punya banyak sekali catatan. Dan catatan itu semakin diperparah dengan guratan panjang putusan MK kemarin. Bagi kami, keluarnya putusan MK kemarin dan juga berbagai hal yang terjadi menjelang pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi adalah akhir pemerintahan yang betul-betul tidak taat konstitusi dan tidak menegakkan demokrasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya catatan bagi kami adalah per hari ini kami tidak akan tinggal diam untuk kemudian hal-hal tersebut jangan sampai jadi semakin baik. Tapi ini membuktikan bahwa dari suasana kebatinan anak-anak muda hari ini itu nggak ada yang suka. Saya nggak tahu gitu ya kenapa ada orang-orang tua, para pengamat yang usia 50-60 tahun kemudian menyimpulkan bahwa dengan Gibran maju sebagai cawapres itu menjadi keterwakilan kelompok anak-anak muda. Padahal nggak ada anak muda yang suka. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Gadjah Mada menilai demokrasi di Indonesia yang sudah akan mati. Terbukti mereka kesulitan menggelar aksi karena sulitnya mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Ketua BEM UGM Gilbrand Muhammad Nur mengatakan demokrasi yang baru seumur jagung sudah dirusak dengan ambisi politik dari segelintir orang yang masih berkuasa. Negara telah melakukan tindakan represif terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran. Tindakan represif juga dirasakan para aktivis di Yogyakarta. Bahkan untuk menggelar aksi di kawasan 0 km Yogyakarta, sulit banget mendapatkan izin dari kepolisian. Itu menurut mereka menjadi wujud dari demokrasi di Indonesia yang memang sudah akan mati. Baru seumur jagung sudah hampir mati. Gilbrand juga mengkritik program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang telah memunculkan kerugian negara. Proyek ini pun, kata dia, tidak mampu menarik investasi masuk. Menurutnya, para mahasiswa juga jijik dengan politik yang identik dengan anak muda. Apa yang terjadi bukan representasi pemuda. Para mahasiswa tidak mau jika satu orang anak, bahkan anak seorang presiden, bisa mengklaim perwakilan seluruh anak muda. Proses yang terjadi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bisa lepas dari relasi keluarga antara ketua MK dengan Gibran. Ini menjadi bukti konkret empiris yang tidak bisa membantah. Gilbrand juga heran dengan berbagai macam baliho besar, namun isinya kecil, belum lagi dengan isu politik uang. Para mahasiswa bisa memahami visi misi yang memang sesuatu yang dikemas, namun mereka takut mewakili anak muda hanyalah sebatas klaim dan anak muda menjadi objek bukan subjek, hanya untuk mencari suara. Menurutnya, 50% suara pada pemilu 2024 akan ditentukan anak muda. Tak heran, isu anak muda menjadi yang paling seksi. Hal inilah yang kemudian memicu banyak sekali politisi yang sok muda dan sok keren.
Bukan hanya di Jogja, gelombang mimbar demokrasi dari kalangan mahasiswa dan rakyat yang menolak dinasti politik dan kebangkitan neo-Orba terus meluas. Mahasiswa di Sumatera Utara juga memprotes sejumlah kebijakan tidak pro-rakyat dari rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumatera Utara. Mereka menggelar mimbar demokrasi di lapangan reformasi Unika ST Thomas, Kamis 30 November kemarin. Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum Unika ST Thomas, Mujur Leonardo Manalo, menegaskan bahwa rezim Jokowi yang baru berkuasa selama 9 tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyatnya dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan. Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Denny merasa senang dengan gaya-gaya mahasiswa sekarang ini, topeng vendetta yang digunakan saat demo, dan menyampaikan aspirasi, menandakan bahwa mereka tidak ingin wajahnya terlihat, tapi mereka terus bergerak melawan rezim yang sedang berkuasa. Mahasiswa kita sekarang memang sudah sangat peka dan muak pada situasi negara, apalagi ini masalah yang akan menghancurkan nilai-nilai reformasi. Neo-Orba jangan muncul lagi. Apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini tentu perlu kita dukung. Setiap langkah mahasiswa adalah langkah untuk kebebasan dan keadilan. Mari bersama-sama menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi di tanah air. Semoga generasi muda terus membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jangan sampai Orde Baru bangkit lagi dan membuat demokrasi di Indonesia rusak dan dikotori oleh orang-orang yang tidak punya etika dalam berpolitik. Bagaimana menurut Anda?